Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pengenalan pembangkit listrik tenaga bayu. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Itiafis Al-Asad. Nama saya Rari Agung. Nama saya M. Agitari Aulia Maran. Nama saya Mayang Agustini. Nama saya M. Jan Akbar. Nama saya Astriana. Nama saya Muhammad Ardi Hakim. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, saya Astri Winanda akan menjelaskan pengertian pembangkit listrik tenaga bayu dan juga prinsip kerja pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu itu sendiri merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dengan cara mengkonversikan energi angin menjadi energi mekanik, yang menyebabkan putaran pada generator akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya itu prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu. Di mana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga bayu ini, energi listrik yang dikonversi ke energi angin menjadi dimulai dengan tenaga angin yang bertiup-tiup melewati sudu dan menimbulkan gaya memutar kincir. Poros kincir yang dihubungkan dengan rotor generator akan menyebabkan rotor ikut berputar juga seiring berputarnya kincir. Proses berputarnya rotor inilah mengubah energi gerak dari putaran kincir menjadi energi listrik sehingga menghasilkan generator sebagai keluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mayang Agustini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis turbin angin. Untuk turbin anginnya ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada horizontal axis wind turbine, dan di sini ada gambarnya untuk horizontal axis wind turbine. Lalu yang kedua itu ada jenis vertical axis wind turbine, dan ini gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan horizontal axis wind turbine. Turbin angin dengan sumbu horizontal atau horizontal axis wind turbine mempunyai sudu yang berputar dalam bidang vertikal, seperti halnya rotor pesawat terbang. Turbin angin biasanya mempunyai sudu dengan bentuk irisan melintang, khusus di mana aliran udara pada salah satunya dapat bergerak lebih cepat dari aliran udara di sisi lain ketika angin melewatinya. Fenomena ini menimbulkan daerah tekanan rendah pada belakang sudu dan daerah tekanan tinggi di depan sudu. Tipe horizontal axis wind turbine. Yang pertama yaitu multiblade. Pada tipe horizontal axis multiblade ini memiliki banyak sudu, memiliki efisiensi aerodinamis yang rendah, tetapi dia memiliki area sudu yang besar sehingga dapat memberikan torsi awal yang tinggi. Kemudian ada lagi tipe sail wing yang memiliki kemampuan untuk memberikan energi listrik yang besar dengan menggunakan kecepatan angin yang rendah. Selanjutnya ada lagi tipe Netherland type. Tipe ini memiliki kemampuan untuk menjangkau angin yang besar dan dapat memberikan energi listrik yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu tipe propeller type. Tipe ini adalah generasi dari Netherland type. Kemampuan dalam menjangkau angin jauh lebih besar dari tipe lamanya sehingga dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Kemudian vertical axis wind turbine. Turbin ini memiliki sumbu vertikal yang mempunyai sumbu tegak lurus terhadap arah angin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipe vertical axis wind turbine. Yang pertama ada cross flow, yang memiliki arti yaitu memiliki kemampuan menjangkau angin secara silang atau cross. Kemampuan menghasilkan energi listrik yang cukup besar dengan kemampuan menjangkau angin dengan kecepatan rendah. Selanjutnya ada Darius, yang memiliki arti yaitu memiliki efisiensi yang sangat baik dibandingkan jenis sudu lainnya. Selain itu, sudu ini dapat menjangkau angin dari segala arah dan sangat kencang serta dapat menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Selanjutnya ada Saponius,
yang memiliki arti memiliki kemampuan berputar di kecepatan angin yang rendah serta memiliki koefisien daya yang rendah. Dan yang terakhir ada gyromil yang memiliki arti yaitu sudu ini modifikasi dari tipe Darius. Harganya lebih terjangkau dari tipe awal, tetapi kemampuannya tidak efisien dari Darius standar dan membutuhkan angin yang kencang untuk menghasilkan energi listrik. Baiklah di sini saya akan menjelaskan perbedaan jenis PLTB. Yang pertama itu arah angin. Untuk yang horizontal axis wind turbine itu sejajar, dan untuk yang vertical axis wind turbine itu tegak lurus. Terus untuk kecepatan angin yang horizontal itu tinggi, yang vertikal itu rendah. Terus pemanfaatannya yang horizontal skala besar, terus PLTB-nya besar juga. Terus yang vertikal skalanya kecil, sama skala rumahannya kecil juga. Terus gearbox dan generator untuk horizontal, yang menara untuk vertikal dekat permukaan tanah. Untuk perawatan di horizontal itu sulit, sedangkan di vertikal itu mudah. Salah satu jenis pembangkit listrik tenaga bayu di Indonesia adalah PLTB Sidra yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah peta pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Sidrap ini. Seperti yang Anda lihat di gambar, itu tertera rata kecepatan angin dalam satuan meter per detik yang memiliki perbedaan ditunjukkan dalam warna-warna seperti biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Sumber dari peta ini yaitu Kementerian ESDM RI, ESP3, MBC Denmark. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan PLTB. Yang pertama yaitu sumber energinya terbarukan, yang kedua biaya produksi listrik murah, dan yang ketiga lahan pembangunan PLTB lebih kecil. Dan kekurangan PLTB yaitu satu, sumber angin sulit untuk diprediksi, yang kedua menciptakan kebisingan, yang ketiga yaitu biaya awal pembangunan yang mahal. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.